drop down with long time with long winning. The card I've been on with card in your hand, feel the long time been on with long winning. My card I've been on with card in your hand, long time with long winning. Been moving away to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? Menjaring aspirasi atau partisipasi daripada masyarakat, sudah barang tentu kita harus ada sinkronisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kami tidak mengelak karena setiap pergantian kepemimpinan kepala desa tentu mempunyai cara berpikir atau pemimpinnya mempunyai karakteristik tersendiri. Apakah mungkin yang terdahulu itu masyarakat pernah ternodai hatinya, atau mungkin masyarakat mempunyai keinginan yang belum bisa dilaksanakan? Karena tidak dilaksanakan itu sudah tentu semua program pembangunan di desa ini berkaitan dengan dana, sehingga keinginan-keinginan tersebut belum bisa terrealisasi. Sehingganya saat kita berkumpul, mengajak kumpul dengan masyarakat, bersama-sama membahas masalah desa kita ini, masyarakat sulit atau enggan untuk kita diajak bicara. Oleh karenanya mungkin nanti bisa sebagai bekal kami minta saran dan dari ibu atau bapak memaparkan sedikit tentang partisipasi masyarakat desa. Ini ada beberapa pengertian partisipasi, ya. Ini yang pertama, partisipasi itu apa sih? Partisipasi itu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Ini menurut Suryana. Kemudian yang kedua, keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah, ya, dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Ini pengertian partisipasi menurut Isbandi. Kemudian menurut Slamet, partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. Nah, tema yang kami angkat pada hari ini adalah pengawasan partisipasif dalam pengelolaan dana desa, gitu. Nah, kita ketahui kan kalau dana desa banyak ya jumlahnya, ya Pak ya. Ya, harapannya dana desa tersebut itu bisa dikelola dengan baik, gitu. Kenapa kita perlu berpartisipasi? Kenapa kita perlu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi? Jadi masyarakat memang harus didorong untuk berpartisipasi, gitu ya. Supaya pertama mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Jadi pemerintah desa yang baik itu juga akan memberi memotivasi, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Supaya apa? Supaya tata pemerintahan desanya itu juga berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi tidak hanya pemerintahan tidak hanya berjalan berdasarkan keinginan dari
hanya keinginan dari seseorang misalnya, tapi itu merupakan keinginan dari seluruh masyarakat. Gitu. Harapannya kalau tata pemerintah desa yang baik, kalau sudah baik, harapannya masyarakat juga akan makmur, dan desanya tentu saja kalau masyarakat sudah makmur, desanya juga akan maju, baik gitu ya, berkembang. Oke. Kemudian penting yang kedua adalah membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Nah, ini perlu dibangun. Jadi masyarakat itu perlu didorong untuk berpartisipasi supaya masyarakat juga percaya kepada pemerintah desa, gitu ya. Jadi kalau sudah ada saling kepercayaan antar pemerintah desa dan masyarakat, gitu ya, biasanya itu akan lebih berjalan dengan baik. Oke, kemudian yang ketiga, masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka, seperti keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, pentingnya yang ketiga ini kenapa masyarakat perlu dilibatkan dalam partisipasi, karena masyarakat yang tahu keadaan situasinya seperti apa. Kalau pemerintah desa jangkauan penglihatannya gitu ya, jangkauan pengetahuannya tidak mungkin terbatas gitu ya, terbatas. Tapi kalau masyarakat kan tahu apa yang dia inginkan sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, agar pembangunan desa berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Kemudian pembangunan desa akan berjalan dengan efektif dan efisien. Gitu. Nah, ini ada bentuk partisipasi, ada partisipasi horizontal namanya. Partisipasi horizontal itu yang seperti apa? Jadi partisipasi di antara sesama masyarakat, warga masyarakat, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Nah, kemudian yang kedua ada namanya partisipasi vertikal. Masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Nah, kalau yang partisipasi vertikal ini, jadi pemerintah desa itu melibatkan masyarakat, gitu. Sehingga masyarakat itu terlibat dalam suatu program. Tuh. Misalnya kalau dalam hal ini masyarakat terlibat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Nah, kalau kadang-kadang kita suka mikir ya, ada juga kecurigaan. Aduh, kalau misalkan ada pengawasan dana desa misalkan, apakah itu tidak oleh masyarakat, misalnya ada pengawasan dari masyarakat, apakah itu nanti tidak merugikan kepala desa misalnya gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru karena adanya pengawasan dari masyarakat, pengawasan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan masyarakat. Sebenarnya pemerintah desa, kepala desa itu dibantu sebenarnya oleh masyarakat, dibantu untuk supaya dana yang ada itu digunakan untuk apa, gitu kan? Realitanya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, masyarakat kan bisa melihat kesesuaiannya itu. Bukan berarti dalam rangka untuk menjatuhkan, bukan, tapi ini dalam rangka untuk bekerja sama membangun desa, seperti itu. Ini ya, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika ia benar-benar melibatkan diri secara utuh, secara mental dan emosional, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif. Jadi bukan sekedarnya ya, bukan ala kadarnya, tapi ikut benar-benar melibatkan diri, gitu ya. Kemudian partisipasi membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masyarakat. Selanjutnya, partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan
tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Selanjutnya, partisipasi masyarakat memerlukan dukungan dari kepala desa yang cakap, jujur, bijaksana, dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.